Dari sanalah akhirnya diketahui bahwa cahaya itu datang dari arah Sunan Gunung Jati, atau naskah Martasinga menyebutnya Syekh Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda zikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Sunan Gunung Jati memiliki karomah atau keistimewaan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan berkat keistimewaan itu, Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah ini berhasil mempersunting putri cantik sebagai istri keempatnya, konon dengan cara yang unik. Putri dari Ki Gede Tepasan bernama Rara Tepasan terkenal memiliki kecantikan luar biasa bagaikan bidadari. Sosoknya kerap dikenal rajin untuk mencari ilmu. Suatu hari dikagetkan dengan cahaya terang benderang di suatu malam. Pada suatu malam, sang putri melihat cahaya bagaikan pelangi memancar di angkasa, sebagaimana dikutip dari sejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga. Cahaya itu terlihat memancar di arah barat laut, bersinar sangat terang bagaikan sinar bulan purnama. Konon ceritanya, ketika melihat cahaya itu, sang putri menjadi sangat gundah hatinya. Kemudian dia memutuskan akan pergi mencari cahaya yang dilihatnya itu. Dalam hatinya, sang putri bertekad, kalau cahaya itu memancar dari seorang wanita, maka dia akan kuangkat menjadi saudariku. Akan tetapi, bila mana cahaya itu datang dari seorang laki-laki, maka aku akan menerimanya sebagai suamiku. Rara Tepasan lantas menyampaikan maksud hatinya kepada sang ayah. Rara Tepasan berkata, "Ayahanda, hamba akan mencari sumber cahaya yang kulihat tadi malam, yang memancar dari arah barat laut. Dari sini cahaya itu terlihat bagaikan sinar bulan purnama," kata Rara Tepasan. Mendengar keinginan putrinya itu, Ki Gede Tepasan sangat terkejut. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, sang ayah sempat berusaha merayu anaknya untuk mencegah keinginan sang anak. Menurutnya, tidak pantas bila anak perempuan berkeliaran mencari-cari cahaya seperti itu. Akan tetapi, tiba-tiba si ayah memperoleh firasat bahwa dengan jalan itu anaknya, putrinya akan memperoleh kemuliaan dan kemuliaan bagi dirinya. Sementara itu, mendengar larangan ayahnya tadi, si putri menangis terseduh-seduh. Dia memohon kepada sang ayahnya untuk mencari cahaya terang itu karena tidak mampu menanggung rasa rindu. Sebab sang putri terus bersikeras kehendaknya. Si ayah tidak dapat lagi memaksakan larangannya.
Ki Gede Tepasan pun menyuruh sang anak untuk mempersiapkan bekalnya, membawa semua yang dimilikinya. Pesan sang ayah kepada putrinya, kelak kalau sudah bertemu dengan orang yang kau cari, janganlah kekurangan bekal, agar engkau tidak direndahkan. Maka Rara Tepasan segera berkemas-kemas dan kemudian masuk ke dalam landu, meninggalkan para putra kerajaan Majangara. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, dia membawa serta perlengkapannya yang digotong oleh 100 orang dari Tepasan. Mereka berjalan siang dan malam menuju ke arah barat laut hingga akhirnya tiba di Puri Amparan. Di sepanjang perjalanan, rombongan itu bertanya-tanya kepada orang yang ditemuinya. Dari sanalah akhirnya diketahui bahwa cahaya itu datang dari arah Sunan Gunung Jati, atau naskah Martasinga menyebutnya Syekh Maulana Jati, yang cahayanya indah memancar. Ki Gede yakin bahwa dia telah menemukan apa yang dicarinya. Dengan langkah pasti dia kemudian menghadap kepada Syekh Maulana menyampaikan hormat serta baktinya. Ki Gede kemudian berkata, hamba mohon berkahnya paduka Tuan. Hamba membawa anak perempuan hamba untuk diserahkan kepada tuanku. Rara Tepasan namanya, kata ayahanda Rara Tepasan. Itulah awalnya Syekh Maulana mempunyai istri 4, yaitu dengan Rara Tepasan ini. Rombongan pengantarnya yang berjumlah 100 orang tidak kembali pulang ke Tepasan. Dari sinilah awalnya bagaimana peraturan-peraturan dan adat istiadat Majapahit itu menggantikan adat istiadat Sunda di Cirebon. Selain itu, Putri Tepasan pengetahuannya melebihi istri-istri yang lain, sehingga dia sangat berpengaruh dan mampu menerapkan adat istiadat Jawa di Keraton Pakungwangi dan di Cirebon. Hal mana dilakukannya dengan persetujuan Sunan Gunung Jati. Dari Putri Tepasan ini kemudian lahir seorang anak perempuan yang bernama Ratu Ayu yang cantik jelita, dan kemudian seorang anak laki-laki yang bernama Pangeran Pasarean yang menjadi calon pengganti di Kesultanan Cirebon. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita tentang karomah Sunan Gunung Jati membikin putri cantik jatuh hati. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.